Sering denger nggak kalau orang selingkuh itu cuma karena jahat atau nggak sayang? Padahal, realitanya jauh lebih kompleks dari itu. Banyak yang percaya selingkuh itu pilihan sadar 100%, padahal ada mekanisme otak yang lagi membajak logika mereka. Hari ini, kita bakal bongkar kenapa selingkuh itu bisa terasa kayak candu yang susah banget lepas. Gue ngerti banget, kalau lo lagi ngerasain ini atau pernah jadi korban, rasanya pasti kacau banget, marah, bingung, sampai ngerasa nggak berharga. Lo nggak sendirian kok kalau ngerasa bingung kenapa seseorang bisa kumat, terus padahal udah minta maaf. Tenang, kita bedah pelan-pelan biar lo dapat gambaran besarnya. Secara sains, pas kita dapat perhatian baru atau thrill dari sesuatu yang rahasia, otak kita ngelepas dopamin dalam jumlah besar. Dopamin ini hormon reward yang bikin kita ngerasa nagih. Sama persis kayak cara kerja zat adiktif, otak lo jadi ketergantungan sama sensasi high dari situasi terlarang itu. Red flag-nya bukan cuma soal chat rahasia, tapi saat seseorang mulai ngerasa butuh validasi dari orang lain buat ngerasa hidup. Kalau dia mulai sering bohong hal sepele atau narik diri dari hubungan utama demi sensasi baru, itu tanda sistem reward di otaknya lagi beraksi. Jangan diabaikan, karena ini polanya mirip ketergantungan. Mitos, selingkuh itu tandanya udah nggak cinta lagi. Fakta, seringkali ini bukan soal cinta, tapi soal kebutuhan otak buat dapet dopamin instan. Banyak orang yang masih sayang sama pasangannya, tapi otaknya udah terjebak dalam kecanduan yang dia sendiri nggak sadar cara keluarnya. Mitos, sekali selingkuh pasti bakal selamanya selingkuh. Fakta, kecanduan bisa diputus kalau ada kesadaran, awareness, dan perubahan perilaku yang drastis. Ini bukan vonis mati buat hubungan, tapi butuh kerja keras, terapi, dan komitmen buat rewiring otak supaya nggak terus-terusan cari pelarian. Kenapa kita gampang terpengaruh? Karena manusia punya novelty seeking, keinginan alami buat cari hal baru. Di dunia modern yang serba cepat, godaan buat dapat high instan dari orang baru lewat sosmed jadi sangat gampang. Otak kita didesain buat cari kenyamanan, tapi kadang salah arah. Dampaknya nggak main-main, dari sisi fisik, stres kronis bisa bikin imun turun. Dari sisi mental, ini ngerusak rasa percaya diri, self-esteem, yang parah banget, baik buat pelaku maupun korban. Hidup dalam kebohongan itu capek secara biologis, beneran bikin otak lo burnout. Solusi hari ini? Coba mulai digital detox atau batasi akses yang memicu keinginan buat cari validasi di luar. Fokus buat dapet dopamin sehat, olahraga, hobi baru, atau deep talk sama pasangan. Balikin fokus ke hal-hal yang bikin hidup lo punya progres nyata. Ngomongin ini ke pasangan emang awkward, tapi harus. Pakai teknik IMESA. Gue ngerasa ada jarak dan gue pengen kita perbaiki ini bareng. Jangan nyerang, tapi ajak kerjasama buat ngadepin masalah ini sebagai tim, bukan sebagai musuh. Aha momennya adalah, selingkuh itu seringkali bukan tentang kurangnya kasih sayang, tapi tentang kegagalan sistem reward di otak yang belum terkelola. Sadar kalau ini adalah kecanduan, adalah langkah pertama buat memutus rantai tersebut. Lo punya kendali atas otak lo sendiri. Gimana menurut lo? Pernah merasa terjebak dalam pola yang susah banget dilepas? Yuk, share pengalaman atau pendapat lo di kolom komentar secara anonim. Gue pengen denger cerita lo supaya kita bisa belajar bareng. Jangan lupa like dan subscribe kalau lo merasa video ini ngebantu.